sama-sama berzikir, sama-sama baca Quran, namun berbeda pahalanya, berbeda apa? Ganjarannya. Di antara hal yang membedakan itu adalah bagaimana dia memperbagusi apa? Keislamannya dengan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini Allah masih memberikan kemudahan kita dalam beramal soleh, dan kita tentu mengharapkan semua amal soleh yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan keluarga dan orang-orang yang senantiasa meniti sunnah beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki hadis yang ke-12 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Penulis mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak penting baginya, yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya seperti ini. Maka dalam hadis ini menunjukkan sebuah kaidah ya dalam beragama, yaitu ketika dia dikatakan agama Islamnya bagus tatkala dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, Kemudian para ikhwah sekalian, hadis ini memiliki kedudukan. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, hadis ini merupakan dasar yang agung bagi akhlak. Hadis ini merupakan dasar yang agung bagi akhlak ya. Karena makna akhlak adalah badlun nada wa kafful adza wa ihtimalul adza. Badlun nada yaitu mencurahkan kebaikan, maksudnya memberikan kebaikan kepada orang. Kemudian yang kedua adalah menahan gangguan. Kemudian yang ketiga adalah yaitu ihtimalul adza, yaitu sabar atau menanggung dari gangguan dengan tidak membalas. Maka inilah cakupan dari akhlak mulia. Yang pertama adalah membantu orang lain, kemudian yang ketiga tidak mengganggu, kemudian yang kedua adalah tidak mengganggu, dan yang ketiga adalah menanggung dari gangguan dengan tidak membalas. Maka seseorang yang senantiasa memperhatikan keislamannya dengan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka dia adalah termasuk seorang yang memiliki akhlak mulia, termasuk
memiliki akhlak mulia. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengganggu orang lain ya dengan lisannya kah, dengan mulutnya kah, dan juga tidak dan tetap sabar ketika ada orang yang mengganggu dia. Kemudian hadis ini ya termasuk salah satu prinsip dari prinsip-prinsip adab dan etika, yaitu ketika di antara para ulama menyebutkan bahwa Imam Malik ya seorang ulama yang bernama Abu Muhammad bin Abu Zaid rahimahullah ta'ala, salah satu imam dari mazhab Maliki, di masa beliau bahwa beliau mengatakan puncak etika kebaikan bermuara dari 4 hadis. Kata beliau, puncak etika kebaikan bermuara dari 4 hadis. Salah satunya adalah hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya saja dia tinggalkan, maka terlebih hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia dikatakan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian para ikhwah sekalian, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i, di antara tanda Islam baiknya Islam seseorang. Rasul tidak katakan min husni imanil mar'i, di antara tanda bagusnya iman seseorang, tapi Rasul katakan Islam, karena Islam adalah berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Karena Islam itu berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan prinsip yang mendasar bagi seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan prinsip yang dasar yang lain, yaitu seorang muslim itu harus meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim ialah orang yang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi Rasulullah katakan bahwa orang muslim sejati itu adalah ketika dia mampu menjaga lisannya dan tangannya dari menzalimi muslim yang lainnya. Dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar dari ajaran Islam berkaitan dengan masalah adab dan akhlak. Kemudian di antara hadis yang lain adalah hadis yang ini. Maka hal yang diharamkan tentu kita tinggalkan. Kemudian ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi, termasuk indahnya Islam seseorang adalah selain dia meninggalkan yang diharamkan, yang tidak diharamkan pun juga dia tinggalkan. Ketika yang tidak diharamkan ini, perkara mubah ini ternyata adalah perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada manfaatnya. Maka pemahaman sebaliknya adalah ketika seseorang itu senang melakukan perbuatan yang sia-sia walaupun di dalamnya bukan terkandung perkara yang diharamkan, perkara mubah saja, namun dia gunakan, dia kerjakan berlebih-lebihan, berarti itu adalah perbuatan yang sia-sia. Itu menunjukkan buruknya Islam seseorang tersebut, Islam orang tersebut. Makanya dalam ada sebuah ucapan ya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau adalah seorang tabi'in yang berjumlah yang banyak berguru dengan banyak sahabat. Seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, min alamati i'radillahi ta'ala an mu'min an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Di antara tanda Allah berpaling dari si hamba adalah ketika si hamba ini Allah sibukkan dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ini pian bayangkan ketika dia sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, itu tanda Allah berpaling dari dia. Maka lebih dari itu adalah ketika dia disibukkan dengan
mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika seorang muslim ini benar-benar memperhatikan kualitas Islamnya, maka bagaimana cara kita melihatnya? Tentu kita harus menilai diri kita sendiri, ya, jangan menilai orang lain. Kalau kita ingin menilai diri kita sendiri tentang kualitas agama kita, Islamnya kita, maka kita lihat betapa banyakkah waktu yang kita habiskan dalam perbuatan yang sia-sia. Dalam perbuatan yang sia-sia. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud meninggalkan yang tidak ada manfaatnya adalah sebagian besarnya, kata mereka para ulama ini, ditujukan kepada lisan. Ditujukan apa? Kepada lisan. Kenapa lisan ini dikatakan dia sering menggunakan atau mengucapkan perbuatan yang sia-sia? Karena lisan ini termasuk anggota badan yang tidak capek untuk berbicara. Sebagaimana mata, sebagaimana telinga yang senantiasa kita gunakan, kita pakai, maka begitu pula adalah lisan. Jadi ketika lisan ini tidak kita gunakan dalam semestinya dan dia suka berbicara, ya ketika bertemu dengan orang kita mengobrol, berbicara dan seterusnya, maka para ulama menyimpulkan bahwa kebanyakan hal yang sia-sia sebagian besarnya adalah lewat lisan. Lewat lisan, ya. Karena lisan adalah anggota tubuh yang mana dia tidak capek untuk berbicara sebagaimana mata dan lisan. Kemudian para ikhwah sekalian, sangat banyak ayat dan hadis yang lain yang berkaitan kita harus menjaga lisan kita. Karena tadi disebutkan oleh para ulama sebagian besar hal sia-sia itu keluarnya adalah lewat lisan. Al-Hafidh Ibnu Rajab menyebutkan perkataan seorang yang arif, seorang yang bijak, "Idza takallamta fadhkur sam'allah lak wa idza sakatta fadhkur nadhrahu ilaika." Kata salah seorang yang bijak atau yang arif mengatakan, jika engkau berbicara, maka ingatlah pendengaran Allah terhadapmu. Jadi kalau kita berbicara, maka ingat pasti Allah mendengar terhadap ucapan kita, sehingga kita berapik, berhati-hati ketika berbicara. Ada malaikat yang Allah tugaskan, mereka mencatat setiap ucapan dari kita. Kemudian kata beliau, wa idza sakatta fadhkur nadhrahu ilaika. Dan jika engkau diam, maka ingatlah penglihatannya kepadamu. Mau kita berbicarakah, pasti Allah dengar. Mau kita diamkah, pasti Allah melihat. Maka ketika kita merasa Allah senantiasa mengawasi kita, lisan kita dan juga perbuatan kita, maka ini yang dinamakan dengan muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa melahirkan seorang hamba ini menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan kita harus berhati-hati terhadap lisan kita, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Ya, maka semua ucapan kita, bahkan kalimat aduh, kalimat kita mengerang-erang kesakitan pun juga dicatat oleh malaikat. Untuk apa dikeluarkan ucapan tersebut? Maka setiap kata yang kita ucapkan pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, maka di antara keburukan lisan adalah, maka lisan ini salah satu penyebab yang paling besar masuknya manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ulun-ulang bahwa lisan inilah yang paling di antara yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab banyaknya manusia masuk ke dalam neraka, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
an aktsari ma yudkhilun nasan nara faqala al-famu wal faraj. Kata sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab yang banyak memasukkan manusia masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-famu wal faraj. Karena muntungnya dan karena kemaluannya. Yang pertama karena lisan, yang kedua karena kemaluan. Karena memang kedua anggota tubuh ini memang sulit untuk dikendalikan. Memang apa? Sulit untuk dikendalikan. Ada orang yang mampu, dia ahli ibadah, dia salat berjamaah, dia rajin sebujurnya, tapi kadang mampu menjaga lisannya. Dia adalah orang yang mampu menjaga kemaluannya, dia juga suka beribadah kepada Allah, di majelis ilmu agama, dia bagus akhlaknya, subhanallah ya, ibadahnya bagus luar biasa. Kemudian dia juga mampu menjaga kemaluannya, tidak macam-macam dengan kemaluannya, tapi susah untuk menjaga lisan. Susah apa? Menjaga lisan. Suka menggibah, ya, suka menghina, ya. Padahal sidin ahli ibadah, ya. Maka terkadang ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya sulit untuk dikendalikan. Padahal orangnya ahli ibadah. Ada juga sebaliknya, dia ahli ibadah, mampu menjaga lisannya tapi tidak mampu menjaga kemaluannya. Maka setiap orang terkadang ada ujian masing-masing. Ada yang lebih parah lagi, lebih banget lagi, tidak bisa menjaga lisannya sekaligus tidak bisa menjaga kemaluannya. Maka orang yang tidak bisa menjaga lisannya tapi mampu menjaga kemaluannya, ini juga terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang mampu menjaga lisannya tapi tidak mampu menjaga kemaluannya, ini juga terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih parah lagi, tidak bisa menjaga lisan dan kemaluannya, maka ini lebih terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat adalah orang yang mampu menjaga lisannya sekaligus menjaga kemaluannya. Makanya dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menjamin orang yang mampu menjaga lisan dan kemaluan, Rasul jamin dia masuk surga. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin untukku, dia bisa menjaga lisannya dan dia bisa menjaga kemaluannya, saya jamin dia masuk ke dalam surga. Maka sebagaimana lisan dan kemaluan adalah penyebab yang terbesar orang masuk ke dalam neraka, maka sebaliknya ketika dia menjaga lisan dan kemaluannya, itu sebab terbesar dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi berkaitan dengan hadis ini bahwa sebagian besar dari ucapan yang sia-sia, sebagian besar dari ungkapan yang sia-sia adalah lewat lisan. Maka betapa banyak ucapan kita itu adalah yang keluar adalah perkara yang sia-sia. Kemudian para ikhwah hafizakumullah, dalam hadis yang lain ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepada sahabat Muadz bin Jabal, yaitu ketika ada orang yang bertanya ya kepada Nabi, apakah kita juga akan disiksa karena apa yang kita ucapkan? Maka Rasulullah menjawab ini kepada sahabat Muadz bin Jabal, "Thaqilatka ummuka ya Muadz, wa hal yakubbun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah ibumu. Ini maksudnya adalah bukan mendoakan keburukan kepada ibunya Muadz, enggak. Ini adalah ungkapan agar si Muadz ini berhati-hati terhadap lisannya, terhadap lisannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muadz, tidak ada yang membuat manusia tertelungkup di atas wajahnya di dalam neraka melainkan disebabkan hasil dari lisan dan ucapan mereka tidak dijaga. Maka perbuatan yang sia-sia kita jaga, terlebih adalah perbuatan yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah mengatakan perhatikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Maka kalimat ini maknanya adalah isim mausul yang menunjukkan umum. Jadi ini adalah mencakup umum hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, hal yang tidak ada manfaatnya terbagi dua. Yang pertama tidak ada manfaatnya dari sisi dunia, yang kedua tidak ada manfaatnya dari sisi akhirat. Yang pertama tidak ada manfaatnya dari sisi dunia, yang kedua adalah tidak ada manfaatnya dari sisi akhirat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan banyak contoh-contoh perkara yang tidak penting, yang sia-sia, yang harus kita hindari. Maka yang pertama perkara yang tidak penting, yang sia-sia, bahkan wajib kita hindari adalah perkara-perkara yang diharamkan. Maka perkara-perkara yang diharamkan ini kategori yang pertama, perkara yang sia-sia bahkan wajib kita hindari. Jadi segala perbuatan yang haram itu adalah perkara yang sia-sia. Segala perbuatan yang haram adalah perkara yang sia-sia yang harus kita dan wajib kita hindari. Kenapa demikian? Karena perkara yang haram ini adalah membahayakan kehidupan dunia dan akhirat kita. Membahayakan kehidupan dunia dan akhirat kita yang wajib kita tinggalkan. Kemudian perkara yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Rajab termasuk perkara yang sia-sia adalah perkara-perkara yang makruh. Maka segala perkara yang makruh adalah perkara yang sia-sia sekalipun dia tidak sampai kepada derajat yang haram. Kemudian perkara yang ketiga yang itu adalah perkara yang sia-sia adalah fudulul mubahat, yaitu perkara-perkara yang mubah yang sebenarnya boleh dikerjakan namun berlebihan. Namun apa? Berlebih-lebihan. Kayak tadi misalnya kita bepandiran macam-macam yang tidak ada manfaatnya dari sisi agama dan dunia secara berlebih-lebihan, maka ini adalah perkara-perkara yang harus dihindarkan. Terlebih lagi nanti misalnya berkaitan dengan pemilihan presiden atau apakah kita banyak berbicara masalah politik. Akhirnya menduga-duga, menyangka-nyangka, berkata-kata kotor terhadap siapapun kepada ini dan itu, maka ini bisa menyebabkan dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para ikhwah sekalian, ada 3 perkara yang itu adalah perkara yang tidak penting, yang sia-sia, bahkan di dalamnya ada yang diharamkan. Yang pertama adalah perkara-perkara yang diharamkan, yang kedua adalah perkara-perkara yang makruh, yang ketiga adalah perkara-perkara yang mubah yang dibolehkan namun berlebihan. Kemudian para ikhwah sekalian, di antara contohnya seseorang itu berlebih-lebihan adalah ini terjadi sekarang berlebih-lebihan dalam masalah main bola. Nah, berlebih-lebihan dalam masalah bola entah dia misalnya menonton setiap malam menghabiskan waktu selama 90 menit, cukup cuplikannya aja. Kita nonton cukup cuplikannya saja Sebenarnya tidak mengapa, tidak masalah Yang dikhawatirkan adalah ketika misalnya berlebih-lebihan, akhirnya inya begawi kada seperti biasanya, paginya mengantuk macam-macam maka ini terkadang bisa membawa kepada perbuatan yang sia-sia. Kemudian juga termasuk contohnya adalah tadi berlebih-lebihan dalam mencari berita tentang politik macam-macam, dibaca ini dan itu yang mana tidak bermanfaat untuk kita maka tentu kita lebih baik mengalihkan baca berita tentang berkaitan dengan ilmu dan seterusnya. Kemudian para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berkaitan dengan perbuatan yang sia-sia itu otomatis berkaitan dengan masalah umur, Maka umur yang kita miliki adalah bukanlah sesuatu yang begitu saja kita buang-buang. Kenapa demikian? Karena umur kita adalah termasuk bagian dari nikmat, yang mana pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penghujung surah Zalzalah tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im
Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian benar-benar akan ditanyakan tentang nikmat. Maka termasuk bagian dari nikmat adalah umur, yang pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah umur yang dia gunakan banyak hal sia-sianya ataukah banyak hal yang bermanfaatnya? Maka semua dari kita masing-masing akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Ini sebelum berjalan kemana-mana, ke sini dan ke situ ya, atau meminta syafaat misalnya di hari kiamat. Ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur menuju alam barzakh, maka kedua kaki ini tidak bergerak sampai Allah tanyakan berkaitan dengan yang pertama adalah umur, untuk apa dia habiskan, untuk apa dia habiskan. Tentu ya, sebaik-baik umur adalah sebagaimana sabda Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling panjang umurnya lagi bagus amalnya. Panjang umurnya namun dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah umur yang terbaik. Namun kita yang ternyata misalnya qaddarallah ya ditakdirkan memiliki umur yang pendek seperti ini ya, banyak ya di antara jamaah kita, kenalan kita umur 40 sudah meninggal, umur 30 sudah meninggal, umur 50 sudah meninggal ya. Yang satu persatu kawan semajlis kita hilang, kemudian datang berganti orang-orang yang baru datang. Maka ketika kita melihat pemandangan seperti ini, maka tentu kita harus waspada terhadap umur kita masing-masing ya. Maka setiap yang memiliki umur seperti kita ini, maka pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa an ilmihi fima fa'al, dan juga Allah menanyakan tentang ilmunya, untuk apa dia mengamalkannya ya, ilmunya untuk apa dia mengamalkannya. Apakah ilmunya untuk membuat dia sombong, angkuh, menghina orang lain dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Kalau berkaitan dengan pertanyaan harta itu dua, yang pertama adalah dari mana dia dapatkan, yang kedua kemana dia gunakan. Kalau seandainya inya dapat harta memang dengan cara yang halal, berarti kan sudah selamat nih, karena dia mendapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Tapi dia gunakan bukan dengan cara yang baik, nah dia gunakan dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ini tidak selamat. Maka dia mendapatkan hartanya dengan cara yang halal, plus dia gunakan apa? Dia gunakan bukan dengan cara yang haram. Dia gunakan dalam hal yang mubah, terlebih adalah hal yang ibadah. Kemudian yang terakhir, dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan, tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. Kemudian para ikhwas sekalian yang senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, ada sebuah hadis yang lain tentang keutamaan seseorang ini menjaga keislamannya, dalam artian dia senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan yang sia-sia. Ternyata ada sebuah keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimithliha hatta yalqallaha azza wa jalla." Kemudian timbul pertanyaan, apa di antara keutamaan yang terbesar
seseorang ini memperbagus Islamnya. Dia senantiasa menjaga hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang dari kalian memperbaiki keislamannya. Kapan dikatakan memperbaiki keislaman? Ketika dia meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Maka setiap kebaikan yang dia kerjakan ditulis dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Kan secara asal kita mengetahui satu kebaikan dibalas dengan 10. Itu normalnya, standarnya. Orang melakukan kebaikan minimal pasti dibalas 10. Namun bagi orang yang memperbagus keislamannya, maka berlipat-lipat sampai 700. Nah, kemudian kata Rasulullah, dan setiap kesalahan yang dilakukannya maka akan ditulis dengan kesalahan yang sama. Misal dia melakukan satu kesalahan, maka juga dicatat sebagai satu kesalahan, satu keburukan, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maksudnya adalah secara umum orang yang melakukan satu kebaikan maka dibalas 10, itu sudah kepastian. Namun bagi orang yang memperbagus keislamannya, dia menjaga lisannya, tubuhnya yang lain yang tidak ada manfaatnya, maka menjadi berlipat ganda sampai 700. Ini adalah apa? Keutamaan bagi orang yang memperbagus keislamannya. Ketika dia menjaga lisannya tadi, kemudian menjaga anggota tubuhnya, berhati-hati berbicara dan melakukan sesuatu, maka ketika dia beramal soleh, entah sholatkah, entah berpuasakah, baca Qurankah, bersedekahkah, yang mana standarnya 10, namun dia ternyata bagus keislamannya, maka berlipat-lipat ganda sampai 700 kali lipat. Sampai dia bertemu dengan Allah dengan banyak membawa pahala. Kenapa demikian? Karena banyaknya amalan-amalan yang dia kerjakan ternyata berlipat ganda dengan sangat banyak, disebabkan karena dia memperbagus keislamannya. Memperbagus keislamannya. Memang kita kan sama-sama berhadir ke majelis ilmu agama, sama-sama sholat ya, sama-sama berzikir, sama-sama baca Quran, namun berbeda pahalanya, berbeda ganjarannya. Di antara hal yang membedakan itu adalah bagaimana dia memperbagusi keislamannya dengan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka amalan-amalan yang dia kerjakan berlipat-lipat ganda sampai 700. Nah, jadi ini adalah termasuk cara kita untuk memperbanyak ganjaran-ganjaran adalah dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bahkan ya, ada sebuah cerita ya, ini ulun pernah sampaikan kepada pian, yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum, syarah dari Arba'in Nawawi ini, tentang ada salah satu sahabat, ulun bacakan kisahnya. Ada salah satu sahabat ya, yang mana sebagian orang mengunjungi sahabat ini ketika sakit ya. Kemudian ketika dikunjungi sahabat ini sakit, kan biasanya kalau orang garing itu wajahnya pucat, muhanya pucat, lesu ya, seperti itulah. Ternyata ketika dielangi oleh sebagian orang, wajhuhu yatahallal, wajah beliau bercahaya, enak untuk dipandang. Ini kadang nampak kayak orang garing, nah, tapi seperti orang yang sehat padahal lagi sakit. Kelihatan dari wajahnya putih kemudian bercahaya. Lalu orang-orang bertanya kepada beliau, sebabnya kenapa wajah beliau bercahaya, enak untuk dipandang? Maka beliau mengatakan, ma min amalin awthaqu indi min khislataini kuntu la atakallamu fi ma la ya'nihi wa kana qalbi saliman lil muslimin. Jadi ketika ditanya kenapa pian garing tapi muha masih bercahaya, masih bersih ya, tidak kelihatan kayak orang garing. Maka Sidin menjawab, tidak ada amalan yang aku paling percaya di sisiku daripada dua hal ini. Yang pertama kata beliau adalah aku
tidaklah berbicara terhadap ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Jadi beliau menahan lisannya dari mengucapkan hal-hal yang tidak ada faidahnya, sekalipun itu boleh ya. Sekalipun itu adalah perkara yang mubah, apalagi perkara yang haram. Yang sia-sia saja, yang boleh diucapkan saja namun tidak ada manfaatnya, maka beliau tidak keluarkan. Itu yang pertama, menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia. Kemudian yang kedua, ini yang lebih sulit juga, wa kana qalbi saliman lil muslimin, dan hatiku itu selamat untuk kaum muslimin. Dalam artian beliau tidak berburuk sangka kepada muslim yang lainnya, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan permusuhan ya. Hati beliau selamat terhadap kaum muslimin. Maka dari dua amalan inilah ternyata beliau yakini membuat wajah beliau bercahaya walaupun ketika sakit. Allah muliakan sahabat ini dengan dengan wajah yang enak dipandang sekalipun beliau ketika itu sedang sakit. Maka terkadang ada sebagian amal soleh yang Allah perlihatkan pada wajahnya. Sama seperti para penuntut ilmu agama, para ahli hadis ya, para ahli hadis yang mana mereka senantiasa belajar hadis ya, kemudian mereka sebarkan, kemudian mereka amalkan ya. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mra'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar ucapanku lalu dia simpan lalu dia sebarkan. Maka kata Sufyan bin Uyainah ya, beliau mengatakan tidak ada penuntut ilmu hadis kecuali wajahnya ada cahaya, kata beliau. Kecuali ada cahaya, tidaklah ada penuntut ilmu hadis kecuali pada wajahnya terdapat cahaya ya. Maka terkadang ada amal-amal soleh yang mana kita lihat wajahnya itu ada pengaruhnya, enak untuk dilihat. Kemudian hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada lagi ucapan dari ulama ya berkaitan dengan menjaga lisan ya. Ibnul Qayyim juga pernah mengatakan, wa aslu salahin nafsi bil ishtighali bima ya'nika wa fasaduha kulluhu fil ishtighali bima la ya'nika. Kata muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan asal atau sumber bagusnya jiwa yaitu dengan menyibukkan hal-hal yang bermanfaat. Kata beliau, sumbernya bagusnya jiwa ini, bagusnya diri ini dengan menyibukkan dengan hal-hal yang ada manfaatnya. Dan kerusakan dari jiwa ini sumbernya dari mana? Semuanya sumbernya berasal dari menyibukkan dengan hal-hal yang tidak ada faidahnya. Maka kata beliau, kalau kita menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, itu menunjukkan bagus dari jiwa kita. Sebaliknya, buruknya jiwa kita ini kalau kita menyibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Makanya ketika seseorang itu menyibukkan dengan perkara-perkara yang baik, otomatis dia bisa menyingkirkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i juga pernah mengatakan, salasatun tazidu fil aqli, mujalasatul ulama wa mujalasatus sholihin wa tarkul kalam fi ma la ya'nihi. Kata beliau, ada 3 hal yang menambah kecerdasan, yang menambah pengetahuan, yang menambah akal. Yang pertama adalah mujalasatul ulama, bermujalasah dengan para ulama, suka duduk-duduk dengan para ulama, otomatis akan menambah pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah bermujalasah dengan orang soleh, duduk-duduk bersama orang-orang soleh. Yang ketiga menambah kecerdasan, menambah pengetahuan, wa tarkul kalam fima la ya'nihi, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Makanya diam itu termasuk sifat yang baik. Diam itu termasuk sifat yang baik. Kenapa demikian? Karena dengan diam itu banyak hal-hal yang kita bisa jaga dari ucapan yang tidak ada manfaatnya. Makanya berkaitan dengan menjaga lisan itu Rasulullah kaitkan dengan beriman dengan Allah dan hari kiamat.
Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman dan dengan Allah dan dengan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata diam. Maka hendaklah dia berkata-kata dengan kata yang baik. Kemudian kalau kita tidak bisa berkata-kata dengan baik, maka apa selanjutnya? Falyasmut, maka hendaklah dia diam. Maka kita berpahala kalau kita berkata-kata dengan baik, maka kita juga berpahala kalau seandainya kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kita berdiam. Kita apa? Berdiam. Maka berkata-kata mengeluarkan kebaikan, maka diam pun juga apa? Mengeluarkan kebaikan. Kalau kita berkata-kata dengan baik itu kebaikan untuk kita, kalau kita diam dari ucapan-ucapan yang tidak baik, yang kotor, itu juga pahala. Rasulullah kaitkan dengan beriman dengan Allah dan hari kiamat, karena pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian di antara juga ya perkataan-perkataan yang bijak yang disebutkan oleh ulama, wa tarku ma la ya'nihi hisnul abdi minal makruhat fadlan anil muharramat faman taraka ma la ya'nihi tarakal muharramat min babi aula. Meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya itu menjaga si hamba dari sesuatu yang dibenci. Dari apa? Sesuatu yang dibenci. Terlebih dia akan meninggalkan yang diharamkan. Jadi yang sia-sia, ucapan sia-sia saja dia tinggalkan, terlebih perkara-perkara yang diharamkan. Maka barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya, maka otomatis dia meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang, memang syaitan itu mengkelabui kaum muslimin itu dia perlahan-lahan. Dia perlahan-lahan. Terkadang dia tidak menyuruh kita untuk langsung mengerjakan perbuatan yang haram, tetapi langkahnya adalah dia menyibukkan kita dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, sekalipun itu belum yang diharamkan, sekalipun itu tidak yang diharamkan. Kita tersibukkan dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Setelah kita sibuk dengan hal tersebut, barulah dia perlahan-lahan membuat kita untuk mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah terbiasa ya membuang waktu dengan hal sia-sia, maka biasanya otomatis mudah dia untuk mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini cukup banyak faedah dari hadis ini, tapi kita singkat saja. Kandungan hadis ini ada 3. Nah, ini buka yang dibagi dulunya ya. Kada lagi Bang minum bawa. Ini dulu kita bagikan ya. Ada 3 kandungan dari hadis ini. Yang pertama adalah 1, penulis mengatakan tingkat keislaman seseorang itu berbeda-beda. Tingkat keislaman seseorang itu apa? Berbeda-beda. Ada tingkatan Islamnya baik dan ada yang tidak baik. Ini berdasarkan sabda Nabi, di antara kebaikan Islam seseorang. Kapan tingkatan Islam ini seseorang ini bagus, tinggi, ketika dia sangat berusaha untuk meninggalkan hal yang tidak ada faedahnya. Itu menunjukkan bahwa tingkatan Islam dia sangat tinggi. Kemudian yang kedua, manusia semestinya meninggalkan apa yang tidak berguna untuknya, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Jadi meninggalkan hal yang tidak bermanfaat terbagi 2, berkaitan dengan urusan agama atau urusan dunia. Kenapa demikian? Karena hal itu lebih menjaga waktunya. Menjaga apa? Waktunya. Makanya Rasul pernah mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang mana banyak manusia melalaikannya, terperdaya dengan 2 nikmat tadi. Mereka menyangka ini bukan nikmat, maka mereka menggunakannya bukan dalam semestinya. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu yang luang.
Padahal kesehatan dan waktu yang luang adalah termasuk nikmat yang pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia menjaga waktunya, karena dia menjaga hal-hal yang tidak ada faedahnya, maka sama dengan dia menjaga apa? Waktunya, menjaga umurnya. Maka otomatis lebih selamat untuk agamanya, karena umur juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mudah untuk menutupi kekurangannya. Kenapa? Karena tadi waktunya, umurnya dihabiskan dengan hal yang bermanfaat. Seandainya dia ikut campur dalam berbagai urusan manusia yang tidak berguna baginya, niscaya dia capek. Kemudian penulis menyebutkan salah satu hal yang tidak ada faedahnya yang kita jangan masuk di dalamnya adalah ikut campur terhadap berbagai macam urusan manusia yang tidak berkaitan dengan perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka jangan sampai kita ikut campur dalam urusan tersebut. Tetapi jika dia berpaling darinya dan tidak sibuk kecuali pada apa yang berguna baginya, maka itu menjadi ketentraman dan ketenangan bagi orang tersebut. Ini juga cara agar kita tenang, tentram, maka tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Tapi ingat, catatannya adalah bukan berkaitan dalam perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, kandungannya adalah manusia tidak boleh menyia-nyiakan apa yang bermanfaat untuknya, yakni apa yang penting baginya dari urusan agama dan urusan dunia. Maka berkaitan dengan urusan dunia, pian begawi, mencari duit itu bermanfaat, bukan perbuatan yang sia-sia. Namun perkara dunia ini kalau pian niatkan untuk akhirat, maka menjadi berpahala. Contohnya apa? Ketika pian begawi, maka pian niatkan untuk menafkahi keluarga pian, maka menafkahi hukumnya adalah wajib. Maka setiap paluh yang pian keluarkan demi untuk mencari nafkah keluarga pian, maka pian senantiasa mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah keutamaan dan manfaat dari menikah. Setiap dia kerja mencari duit yang mana dia berikan untuk keluarganya, menafkahi keluarganya, maka dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia semestinya memperhatikannya, sibuk dengannya, dan melakukan sesuatu yang memudahkannya mencapai tujuannya, yaitu dengan apa tadi? Dengan meninggalkan hal-hal yang tidak ada faidahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang sia-sia, terlebih menjaga diri kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar bisa bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, entah nikmat harta, nikmat waktu yang luang, nikmat kesehatan, nikmat memiliki anggota yang masih sehat, masih normal maka ini semuanya pasti ditanyakan dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan, maka kita harus benar-benar bisa mencari jawabannya dengan tepat dan benar. Kapan? Ketika kita menggunakan nikmat Allah tersebut bukan dalam perbuatan yang sia-sia, bahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita selesaikan hadis yang ke-12. Insyaallah kita jelaskan kembali di pertemuan berikutnya hadis yang ke-13 tentang orang yang beriman pasti mencintai kebaikan untuk mukmin yang lainnya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.